Selamat pagi hadirin. Selamat bergabung di kompetisi debat SMA Ruang Raya Jakarta. Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Telah ada bersama kita dua kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini. Di sisi kanan saya ada tim afirmasi dan di sisi kiri saya ada tim oposisi. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pernyataan pertama dari kedua tim mengenai dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Waktunya hanya 2 menit. Kepada tim afirmasi, dipersilakan. Menurut kami, plastik merupakan material yang praktis, hemat, dan tepat yang telah terbukti memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Banyak benda-benda yang kita gunakan terbuat dari bahan plastik yang terbukti lebih mudah dan murah digunakan. Tidak hanya kantong belanja, tetapi juga peralatan makan dan minum, bahkan perabotan rumah tangga. Antara plastik dan kerusakan lingkungan bukanlah hal yang berhubungan. Plastik tidak memberi andil bagi kerusakan lingkungan. Manusia selaku pengguna plastiklah yang menyebabkan lingkungan itu rusak. Jika yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi plastik adalah manusia, atau dengan kata lain manusia adalah subjeknya, mengapa plastik yang hanyalah objek justru dikambing hitamkan atas kerusakan lingkungan yang terjadi? Menurut kami, mengambing hitamkan plastik bukanlah hal yang tepat dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk tim afirmasi. Selanjutnya, dipersilakan kepada tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Kami tidak sependapat dengan kelompok Anda. Plastik merupakan material yang tidak dapat terurai dengan cepat. Membutuhkan waktu ratusan tahun bagi mikroorganisme untuk dapat mengurai limbah plastik. Penggunaan plastik berdampak negatif bagi lingkungan. Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon ditebang per tahunnya. Jika seperti itu, tidak selayaknya penggunaan plastik tetap dipertahankan. Harus ada alternatif lain untuk menggantikan plastik demi keberlanjutan lingkungan. Bagaimana dengan tim afirmasi? Apakah ada tanggapan? Kami tetap pada pendapat kami, bahwa ditinjau dari segi efisiensi dan ekonomi, plastik merupakan material yang mempermudah kehidupan. Perihal sampah yang ditimbulkan akibat plastik, dapat dicanangkan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan demikian, yang diperlukan adalah edukasi untuk memberdayakan plastik. Satu hal lagi yang paling penting, menggunakan plastik tidak boleh dibarengi dengan membuangnya begitu saja. Dengan demikian, meski tetap menggunakan plastik, tidak lantas mengabaikan lingkungan. Mohon maaf, program 3R memanglah baik. Akan tetapi, saat ini sudah ada cetusan program 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair. Terdapat kata replace dan repair yang tingkatannya sudah di atas recycle. Jadi, menurut kami, edukasi daur ulang plastik tidaklah cukup. Edukasi harus lebih dari itu. Kesadaran tentang kebiasaan yang harus diubah dan diperbaiki jauh lebih penting. Baik, waktunya habis. Kepada tim afirmasi dan tim oposisi, dipersilakan untuk memberikan pernyataan penutup. Terima kasih, moderator. Kami berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan plastik. Meski begitu, perihal lingkungan tetap tidak boleh diabaikan. Tim oposisi, silakan. Menurut kami, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat dimulai dari mengganti penggunaan plastik. Kalau kesadaran sudah terbentuk, selanjutnya dapat muncul inovasi-inovasi untuk menemukan produk penggantinya yang lebih ramah lingkungan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Pemirsa, menggunakan plastik atau menggantinya memang merupakan pilihan kita. Namun, berbicara soal lingkungan, jika bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi? Anda yang menentukan. Halo,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nida di video pembelajaran pada hari ini. Sebelum ke pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi daftar isi dan berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas terkait teks debat. Setelah kalian tadi menyimak salah satu video yang ada di intro, apakah kalian pernah melihatnya? Ataukah di antara kalian pernah melakukannya? Nah, jika iya, berarti kalian telah melakukan kegiatan berdebat. Debat itu apa sih? Nah, sebelum ke pembelajaran intinya, kita akan membahas kompetisi dasar dan indikator terlebih dahulu ya. Nah, di LKPD pertama, kita akan membahas terkait kompetisi dasar menghubungkan permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat. Untuk menemukan apa sih itu esensi dari debat, jadi di pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait konsep dari debat. Kemudian apa saja sih yang harus kita lakukan ketika mau melakukan kegiatan berdebat? Kemudian apa saja sih unsur-unsur dari teks debat itu? Untuk ke pembelajaran selanjutnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada kegiatan ke-1, kita akan belajar mengenai pengertian atau esensi debat. Jadi, di sini kita akan belajar mengenai konsep dasar debat. Kemudian, yang kedua, unsur-unsur debat. Jadi, di sini kita akan mempelajari komposisi-komposisi apa saja sih yang harus kita gunakan ketika melakukan kegiatan berdebat. Nomor 3, kita akan belajar mengenai fungsi dan ciri-ciri debat. Jadi, agar kita tidak salah paham terkait apa sih tujuan dari debat itu, kita harus tahu fungsi dan ciri-ciri debat agar tidak tertukar dengan teks yang lainnya. Nomor 4, kita akan belajar mengenai tata cara, kemudian struktur dan etika berdebat. Jadi, tata cara dengan struktur ini adalah kegiatan yang saling berhubungan. Ketika kita akan melakukan tata cara berdebat, otomatis kita harus belajar struktur debat terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu urutan-urutan apa saja yang harus kita lakukan ketika melakukan kegiatan berdebat. Nah, ketika kita akan belajar pada LKPD pertama ini, tentu kalian harus tahu apa saja sih yang harus kalian lewati atau apa saja sih yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus merumuskan esensi debat. Kemudian yang kedua, kalian harus mengidentifikasi unsur-unsur debat. Nomor 3, kalian harus menjelaskan fungsi dan ciri-ciri dari teks debat. Selanjutnya, yang terakhir, kalian harus mengidentifikasi struktur dari debat itu sendiri. Nah, setelah kalian menyimak suatu tayangan simulasi dari kegiatan berdebat, di awal video pembelajaran tentunya kalian harus tahu apa sih pengertian debat itu. Debat adalah adu argumentasi di antara dua pihak atau lebih, baik itu secara kelompok atau secara perorangan. Kemudian, yang didiskusikan adalah dua perbedaan yang berdasarkan sudut pandang berbeda. Sudut pandang tersebut atau perbedaan tersebut harus dikemukakan dengan cara berargumentasi. Argumentasi yang dikemukakan tentunya harus sesuai dengan alasan-alasan yang logis. Kemudian, harus disertai dengan fakta-fakta yang mendukung sesuai dengan di lapangan. Di dalam sebuah teks debat memiliki fungsinya tersendiri loh. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis itu dapat dilihat pada penyampaian argumentasi peserta debat di dalam menanggapi suatu persoalan beserta cara-cara di dalam menyelesaikannya.
Yang bersangkutan juga diharapkan mampu menganalisis kekurangan-kekurangan dari argumentasi lawan dan dapat pula menjelaskan kelebihan-kelebihan argumentasinya sendiri. Fungsi dari kegiatan debat yang kedua yaitu adalah pengendalian emosi. Tampak pada kemampuan mengontrol perasaan marah ketika mendapatkan kritikan lawan, sehingga ia tetap tenang dan berpikir jernih di dalam menyampaikan argumentasi-argumentasinya. Berbicara disertai dengan emosi dapat menyebabkan pendapat itu menjadi tidak struktur dengan baik, bahkan akan kehilangan nalar logisnya loh. Yang ketiga, fungsi yang selanjutnya yaitu kemampuan berkomunikasi sangat penting di dalam menyampaikan pendapat ataupun fakta dengan jelas. Untuk itu, seseorang harus mampu menggunakan kalimat secara efektif dan pilihan kata yang tepat, sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Nah, secara keseluruhan, fungsi dari teks debat adalah mempertahankan pendapat dan meyakinkan orang lain. Berbagai alasan yang mendorong seseorang untuk berdebat antara lain meyakinkan orang lain bahwa pendapat kamu itu lebih baik, kemudian mendengarkan opini orang lain terhadap suatu isu, serta menemukan solusi yang terbaik untuk suatu masalah. Adapun tujuan dari perlombaan debat adalah meyakinkan juri bahwa argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh suatu tim lebih kuat dibandingkan dengan argumentasi lawannya. Oleh karena itu, peserta yang terlibat di dalam debat mendapatkan kesempatan untuk berpikir kritis dan analitis, serta mampu berbicara di depan umum. Perlu diingat ya, debat bukanlah suatu diskusi biasa, karena debat bukan menghasilkan kompromi ataupun kesepakatan-kesepakatan. Nah, dengan kata lain, ini berbeda dengan teks negosiasi ya. Ketiadaan kompromi ini tersebut mendorong seseorang untuk benar-benar mencari argumentasi yang kuat sehingga bisa memenangkan perdebatan tersebut. Nah, suatu kegiatan pasti memiliki ciri-cirinya tersendiri, begitu juga dengan debat. Nah, debat ini memiliki suatu rangkaian kegiatan yang berbeda dengan kegiatan yang lainnya. Apa saja sih perbedaannya? Yang pertama, debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Biasanya, yang mengeluarkan tugas ini adalah seorang moderator. Kemudian, yang kedua, hasil akhir atau kesimpulan dapat dengan cara voting ataupun keputusan juri debat. Yang ketiga, terdapat hanya dua sudut pandang atau antara lain pro dan kontra. Yang keempat, terjadi kegiatan yang saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. Yang kelima, terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat, yakni pihak pro dan pihak kontra. Nah, tentunya di dalam setiap kegiatan berdebat pasti berbeda-beda. Ada yang misalnya debat politik, atau misalnya debat suatu perlombaan, atau mungkin kalian pernah adu cekcok dengan teman sekelas kalian. Nah, semuanya benar-benar bisa disebut dengan debat. Namun, setiap debat pasti memiliki unsur-unsur yang berbeda. Kemudian, di dalam suatu unsur-unsur yang berbeda tersebut pasti memiliki struktur yang berbeda pula. Nah, kita bahas secara umum saja ya, yakni debat yang biasanya kita lakukan di dalam suatu kegiatan perlombaan atau di dalam suatu kegiatan politisi. Nah, apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam suatu teks debat? Mari kita kupas satu persatu. Nah, unsur yang pertama yaitu mosi. Mosi adalah suatu pokok permasalahan yang diberikan kepada peserta debat. Jadi, peserta debat harus berargumentasi sesuai dengan tema atau mosi yang telah disepakati atau mosi yang telah diberikan. Jadi, ketika kalian melakukan suatu argumentasi, tentunya kalian tidak boleh keluar dari mosi ini. Contoh mosi seperti, dan topik debat kita malam ini adalah hukum, hak asasi manusia HAM, korupsi, dan terorisme. Kemudian, misalnya, full day school akan mempengaruhi kualitas belajar peserta didik. Unsur yang kedua yaitu ada moderator. Jadi, tugas moderator ini adalah untuk mengarahkan peserta debat agar mematuhi peraturan debat, dan moderator ini bertugas untuk menjalankan suatu kegiatan acara debat tersebut. Selamat malam, penonton, pendengar, dan warganet. Selamat bergabung dalam debat calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019. Dan debat ini adalah debat pertama dari 5 debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Ira Kusno dan rekan saya Imam Priyono diberikan mandat oleh Komisi Pemilihan Umum KPU
untuk menjadi moderator debat pertama Capres-Cawapres 2019. Unsur yang selanjutnya ada tim afirmasi dan tim oposisi. Tim afirmasi ini yaitu bisa dikatakan sebagai tim yang pro kepada mosi. Jadi, tim afirmasi biasanya hanya menyampaikan atau menambahkan argumentasi-argumentasi yang sesuai dengan mosi yang ada, karena dia sudah pro. Sedangkan tim oposisi bisa dikatakan sebagai tim yang kontra. Artinya, si satu tim ini harus membuat argumen baru terhadap mosi yang ada, karena dia kontra dan tidak sesuai dengan argumen-argumen yang telah disesuaikan dengan mosi yang ada. Program penertiban kawasan kumuh, normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan penanggulangan banjir di Jakarta menghadapi kendala dari masyarakat yang tidak ingin digusur atau dipindahkan ke rumah susun. Saat ini fakta juga menunjukkan bahwa sebagian penduduk yang sudah dipindahkan ke rusun menunggak pembayaran sewa karena tidak punya pekerjaan tetap atau pendapatannya turun drastis. Demi kepentingan menggeser. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin. Yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, di mana warganya tidak boleh tinggal di bantaran-bantaran sungai, tidak boleh di kolong-kolong jembatan yang setiap saat dia kebanjiran. Mereka melahirkan generasi sungguh tidak manusiawi. Maka kami berkomitmen untuk menyediakan rusun yang layak huni. Ukuran 36 meter persegi, ada 2 kamar, ada pipa gas. Bukan hanya itu saja, kita juga mensubsidi kehidupannya. Pendidikannya kita tanggung, kesehatannya kita tanggung, transportasi kita tanggung, biaya hidupnya kita betul-betul tanggung. Unsur yang selanjutnya yaitu ada juri. Nah, juri di sini adalah orang yang bertugas untuk menilai dari argumen mana yang paling terbaik di antara kedua belah pihak. Nah, argumen di sini tentunya yaitu argumen yang kuat dan harus sesuai dengan fakta yang ada. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu adanya sekretaris. Nah, sekretaris ini adalah bertugas untuk mencatat seluruh kegiatan perdebatan dari awal hingga akhir. Nah, setiap argumen-argumen yang dikemukakan oleh pihak oposisi dan pihak afirmasi dicatat poin-poin pentingnya dan akan dikemukakan kembali di akhir perdebatan sehingga akan diambil satu kesimpulan dari satu kegiatan perdebatan. Nah, setelah tadi kita membahas terkait unsur-unsur dari teks debat, kemudian di pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait struktur yang ada di dalam suatu kegiatan debat. Nah, apa saja sih strukturnya? Yang pertama yaitu pengenalan. Nah, pengenalan ini biasanya disampaikan oleh satu moderator atau lebih. Nah, biasanya moderator ini menyampaikan suatu perkenalan dirinya, kemudian menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan identitas diri dia. Kemudian, biasanya moderator juga menyampaikan suatu tata tertib yang harus dilaksanakan di dalam suatu kegiatan berdebat. Setelah itu, moderator biasanya mempersilahkan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri. Nah, struktur yang selanjutnya yaitu adalah penyampaian argumentasi. Nah, di dalam penyampaian argumentasi ini biasanya disampaikan oleh masing-masing pihak, yaitu pihak oposisi dan pihak afirmasi. Nah, biasanya di setiap pihak mereka akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi setelah memperkenalkan diri, mereka mengemukakan siapa yang menjadi pembicara ke-1, siapa yang menjadi pembicara kedua, dan siapa yang menjadi pembicara ketiga. Nah, di ketiga pembicara ini, mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. Pembicara 1 yaitu biasanya memberikan argumentasi pertama, artinya mereka memperkenalkan argumentasi mereka secara umum terlebih dahulu. Kemudian, pembicara kedua yaitu mereka menyampaikan inti atau pokok dari permasalahan yang ada atau pokok dari perdebatan atau argumentasi yang akan mereka sampaikan. Kemudian, pembicara ketiga yaitu menyampaikan argumentasi yang belum sempat disampaikan oleh
pembicara 1 dan pembicara 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jika kalian misalnya berada di tim afirmasi, berarti kalian di tim yang pro, berarti kalian tinggal menambahkan argumentasi sesuai mosi yang ada. Jadi, kalian menyampaikan pengenalan dulu, kemudian kalian sampaikan apa yang ingin kalian kemukakan. Setelah itu, kalian lengkapi jika ada argumentasi-argumentasi yang belum tersampaikan. Setelah itu, jika kalian misalnya di tim oposisi, berarti kalian adalah tim kontra, berarti kalian harus mencari argumentasi baru yang bisa menguatkan sesuai dengan sudut pandang kalian. Nah, urutannya juga sama ya, ada 3 pembicara. Dan 3 pembicara itu menyampaikan pengenalan, inti, kemudian menambahkan argumentasi yang belum sempat tersampaikan. Nah, di dalam kegiatan ini biasanya kalian juga bisa menyampaikan sanggahan atau penindasan. Bukan maksudnya menindas secara pembulian ya. Artinya kalian bisa menyanggah argumentasi lawan kalian. Nah, di sini harus kalian ingat bahwa kalian boleh menyanggah jika yang mengemukakan adalah pembicara kedua dan pembicara ketiga. Jadi, kalian tidak punya hak untuk menyanggah ketika pembicara ke-1 sedang berbicara ya. Nah, struktur yang selanjutnya yaitu adalah debat. Nah, debat ini adalah struktur inti dari semuanya ya. Jadi, di dalam kegiatan debat ini bisa dilakukan suatu kegiatan sanggahan, baik itu dari tim oposisi ataupun dari tim afirmasi. Jadi, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa di dalam suatu kegiatan debat boleh disampaikan suatu sanggahan atau penindasan. Jadi, kalian boleh mengemukakan sanggahan terhadap lawan debat kalian jika lawan debat kalian itu menyampaikan suatu pendapat atau suatu fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya, kalian harus menyampaikan suatu argumentasi dengan disertai oleh teori-teori dan fakta yang ada ya. Jadi di sini kalian tidak boleh asal memberi sanggahan. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya struktur simpulan. Nah, pada struktur ini, tim afirmasi dan tim oposisi menyampaikan simpulan terkait mosi yang telah disampaikan. Kemudian, di dalam suatu simpulan ini biasanya juga bisa disampaikan oleh seorang adjudikator. Nah, adjudikator ini biasanya menyimpulkan dari seluruh rangkaian perdebatan, yaitu baik dari tim afirmasi dan dari tim oposisi. Namun, adjudikator ini sifatnya tidak wajib ya. Nah, kemudian pada struktur yang terakhir yaitu adanya penutup. Di dalam penutup ini, biasanya moderator menyampaikan simpulan secara keseluruhan tanpa adanya keberpihakan dari kedua belah pihak. Nah, itulah pembahasan mengenai teks debat di LKPD pertama ini. Kita telah membahas berbagai rangkaian pembahasan mulai dari pengertian dari teks debat, kemudian unsur-unsur dari teks debat. Setelah itu kita juga belajar mengenai tata cara berdebat, dan yang terakhir kita belajar terkait fungsi dan ciri-ciri dari teks debat. Nah, semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, khususnya di kehidupan kalian yang akan datang. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat! Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Nah, semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, khususnya di kehidupan kalian yang akan datang. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat!